Presented by City Afifa Nafej Raya, MPD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali berkumpul ya. Kemarin kita telah belajar tentang sistem informasi geografi. Sekarang kita akan lanjut ke penelitian geografi. Bagi yang telah masuk ke kelas Edmodo, ada beberapa atau sebagian besar telah melihat apa saja yang terdapat, poin-poin yang terdapat pada pembelajaran penelitian geografi. Ada beberapa yang telah mencoba. Pada kali ini saya akan menerangkan dari awal, apa sih penelitian geografi, bagaimana pentingnya kita mempelajari penelitian geografi ini, langkah-langkah penelitian geografi itu seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu saya harap kita semua dapat menjelaskan pengertian metode ilmiah dan dapat mengamati objek geografi dengan tepat. Ya. Oke. Kita lihat bersama-sama ada beberapa video dari YouTube. Belajar.
Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya. Jadi yang tadi disampaikan di video yaitu apakah yang disebut dengan metode ilmiah? Ilmu geografi adalah ilmu yang diperoleh menggunakan metode ilmiah, yaitu ilmu yang diperoleh lewat pengamatan uji coba, bukan dengan cara mistik atau magis ya. Jadi ada 3 cara yang digunakan dalam metode ilmiah, yaitu melalui berpikir logis, metode coba-coba atau eksperimen, dan metode observasi. Ingat ya, ada 3 cara yang digunakan dalam metode ilmiah, itu berpikir logis, metode coba-coba atau eksperimen, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah metode observasi. Mengamati objek geografis, setiap fenomena di permukaan bumi dapat dipelajari dengan cara nah ini sebaiknya dipahami dulu tentang 3 istilah geografi. Jadi di sini ada cara-caranya ya, yaitu dilihat dari fenomenanya, dilihat dari gejala dan masalah. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Dalam dunia kedokteran, jika ada pasien yang mengalami gejala demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, nafsu makan menurun, dan sakit tenggorokan, itu pertanda bahwa pasien tersebut terserang oleh virus influenza. Pasien menderita flu adalah suatu fenomena. Kasusnya meningkat menjadi masalah, yaitu menjadi masalah ilmu kesehatan masyarakat. Kita lihat video selanjutnya.
Oke. Selanjutnya, jadi gejala mendung, awan hitam, beberapa kali terdengar halilintar dan angin berhembus kencang dengan arah yang berubah-ubah adalah pertanda akan menjadi turun hujan ya. Selanjutnya, bagaimana suatu uraian atau berita yang bernuansa ilmu geografi? Maka kita akan kembali menyimak YouTube. Ya, perhatikan. Oke. Nah, itulah uraian singkat pada pertemuan kali ini mengenai metode penelitian terus langkah-langkah dalam geografi, langkah-langkah penelitian dalam geografi ya. Selanjutnya kita akan melihat ada beberapa di sini, perhatikan dulu ya. Nah, ini PDF. Nah, langkah-langkah penelitian geografi, ini PDF-nya sudah ada ya, dan sudah ada beberapa yang download, dan beberapa waktu yang lalu sudah saya share juga. Kompetensi dasar yaitu memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi, seperti yang telah tadi saya sampaikan. Selanjutnya, menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah, atau dalam masa pandemi ini yang sederhana saja ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pencarian informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian metode ilmiah. Melalui diskusi, peserta didik dapat mengamati objek geografi dengan cepat. Nah, ini apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah? Tadi sebagian di awal video
yang dari YouTube itu sudah tersampaikan ya. Selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana caranya yang digunakan dalam metode ilmiah itu terkait dengan hasil pikir yang logis, coba-coba eksperimen, dan observasi. Yang pertama, terkait dengan berpikir logis, yaitu pernyataan tidak mungkin orang yang sedang dapat membetulkan tali sepatu. Pernyataan kedua, Rudi membetulkan tali sepatu. Berarti Rudi tidak sedang berlari, ya. Itu silogisme, ya. Selanjutnya, pernyataan yang pertama, tanah longsor terjadi pada lahan yang melereng. Desa Neglasari mengalami bencana tanah longsor. Desa Neglasari berada pada dan atau di sekitar lereng bukit. Pernyataan yang pertama, Desa Cienteng adalah desa tepi Sungai Citarum yang selalu dilanda banjir pada setiap musim hujan. Pernyataan yang kedua, hujan turun sangat lebat di daerah hulu Sungai Citarum. Desa Cienteng diduga akan dilanda banjir. Ini selanjutnya metode coba-coba atau eksperimen, ya. Yang hal ini, metode ini ditempuh dengan dengan cara mencoba, jika gagal maka akan dicoba lagi. Dalam proses coba-coba ada yang ditemukan secara kebetulan, tetapi ada pula yang dilakukan secara sengaja dan dibuat secara cermat. Misalnya, orang menemukan kina sebagai obat malaria pada awalnya hanya kebetulan saja, yaitu ada penderita malaria meminum air kolam yang tercemar pohon kina. Lapuk yang tumbang ke dalam kolam. Ini Surya Barata ya pada tahun 95. Di halaman 5 ada pula yang dicoba-coba dengan perhitungan, misalnya menguji khasiat obat yang diuji cobakan kepada hewan di laboratorium misalkan. Setelah dianggap aman barulah digunakan untuk manusia. Selanjutnya metode observasi yaitu mencari fakta atau data. Untuk menggunakan metode ini langkah yang harus ditempuh yaitu harus sistematis atau secara berurutan ya. Selanjutnya mengamati dulu keadaannya sehingga menyadari adanya masalah, misalkan musibah banjir yang sering terjadi ya di kota-kota besar, kekeringan, kemiskinan, kemacetan, bencana gunung api meletus, bayi kurang gizi, dan lain-lain. Mengajukan pertanyaan misalnya, mengapa banjir terjadi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banjir, bagaimana cara mengatasi banjir. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan dan atau membuktikan hipotesis. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara mengkomunikasikan lewat presentasi. Oke. Selanjutnya, mengamati objek geografis. Setiap fenomena di permukaan bumi dapat dipelajari oleh geografi. Jadi, seperti yang pertemuan pertama, pada saat kita belajar tentang konsep geografi, tentang pengetahuan dasar geografi, bahwa geografi itu bagaimana mencintai lingkungan sekitar kita, bagaimana mencintai Indonesia, bagaimana mencintai bumi agar tetap lestari. Ya. Nah ini contohnya misalkan seolah-olah mengkaji objek berdasarkan ilmu geografi ternyata terpeleset menjadi kajian ilmu geologi, hidrologi, sosiologi, antropologi, ataupun demografi. Ya. Ingat kembali ke bab 1 untuk itu. Ya. Untuk dapat mengamati objek-objek geografi sebaiknya dipahami dulu tentang 3 istilah penting, yaitu ada fenomena, ada gejala, dan ada masalah. Kita lihat. Oke, setiap fenomena di permukaan bumi dapat dipelajari oleh geografi. Namun banyak orang yang keliru. Nah, ini yang tadi ya. Selanjutnya, dalam dunia kedokteran, jika ada pasien yang mengalami gejala demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal, nafsu makan berkurang, sakit tenggorokan, berarti pasien tersebut terserang influenza dikategorikannya atau dianalisis dari gejalanya. Misalnya, selanjutnya satu RT terserang flu, kasusnya meningkat menjadi masalah, yaitu menjadi masalah ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ini fenomena gejala dan masalah geografi. Ya. Cuaca mendung, awan hitam tebal, beberapa kali terdengar halilintar, dan angin berhembus kencang dengan arah yang berubah-ubah.
nanti fenomena yang terjadi adalah akan turun hujan. Masalah yang ditimbulkan jika tidak betul saluran airnya, maka akan menimbulkan masalah bagi tanaman tembakau, bagi jemuran pakaian tidak kering, atau ancaman banjir. Kalau di sekitar kita berarti terkait dengan sawah ya, yang tiba-tiba sawah itu gagal panen karena ada angin yang sangat besar, jadi padinya atau tanamannya kan banyak yang tiba-tiba istilahnya roboh ya, rebah atau bahasa kitanya doyong. Selanjutnya jalan macet, banyak pedagang asong, banyak menawarkan dagangannya, kaca kendaraannya mobil banyak yang dibuka. Nah ini berarti kemacetan yang sudah berlangsung lama. Selanjutnya masalahnya kerugian waktu, banyak orang yang terhambat naik pesawat, mengakibatkan banyak orang masuk angin. Di perkotaan terlihat banyak pendatang baru yang menawarkan jasa buruh galian. Di terminal bus dan stasiun kereta api terlihat banyak orang desa baru datang untuk mencari pekerjaan di kota. Nah, ini fenomenanya apa kira-kira? Menunjukkan fenomena apa? Nah, ini berarti adanya urbanisasi dari desa ke kota ya seperti ini. Jadi adanya orang-orang desa yang berkunjung ke kota untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah. Masalah apa yang ditimbulkan? Kalau misalnya nanti tidak tertampung oleh pekerjaan, maka akan terjadinya pengangguran di kota yang dituju di sini ya. Oke, fenomena. Nah, ini ya. Fenomena berarti adalah suatu bentuk keadaan atau rangkaian peristiwa yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmu atau lewat disiplin ilmu tertentu. Nah, kebetulan yang kita pelajari sekarang atau kita mempelajari tentang geografi. Ya. Jadi fenomena geografi yang kita pelajari di sini. Objek dan aspek ilmu geografi sebagaimana telah dibahas pada bab 1 terdiri dari dua kelompok, yaitu ada aspek fisik dan ada aspek manusia atau aspek sosial. Aspek fisik terkait dengan alam. Ya. Selanjutnya ada lagi, kita lihat sebentar. Ya. Untuk memahami objek studi geografi, kita ambil contoh tentang peristiwa letusan gunung api. Ilmu geologi akan membahas tentang proses terjadinya letusan gunung api dan pola aliran lava. Nah, cuaca kembali. Nah, ini selanjutnya untuk aspek manusia adanya keanekaragaman, terus adanya persebaran, ada interaksi, interdependensi, dan regionalisasi. Ya. Apakah yang disebut keanekaragaman, persebaran, interaksi, interdependensi, dan regionalisasi? Nah, ini untuk memahami objek tadinya, kita ambil contoh tentang yang tadi ya, letusan gunung api misalkan. Kenapa terjadi seperti itu? Misalnya, apa yang dibahas pada proses terjadinya letusan gunung api atau erupsi? Bagaimana pola aliran lava laharnya, bagaimana sebaran abu vulkaniknya. Nah, ini untuk geografi membahas tentang pola interaksi dan interdependensi antara kedua antar gunung api dan penduduk di sekitarnya. Berarti ini ada hubungannya. Kalau dari segi prinsip, ada interrelasi antara alam dengan manusia. Ya, sebagai contoh interaksi Gunung Merapi dengan masyarakat Yogyakarta pasti berbeda dengan pola interaksi Gunung Sinabung dengan masyarakat di Kabupaten Karo atau Sumatera Utara. Gunung Merapi bagi masyarakat Yogyakarta adalah berkah karena dapat menyediakan batu dan pasir vulkanik untuk pertambangan. Selanjutnya, hubungan harmonis antara alam dan manusia sangat cocok. Sebentar ya. Nah, ini sebagai bukti tahun 2010 dibuka dengan sosok Mbah Marijan, juru kunci Kuncen Gunung Merapi. Beliau wafat tanggal 26 Oktober 2010 terhempas awan
panas, gunung berapi mempertahankan keyakinannya. Selanjutnya di sini, bedanya dengan Gunung Sinabung. Kalau Gunung Sinabung itu beda lagi. Jadi betul-betul lebih ke proses belajarnya kalau untuk Gunung Sinabung. Ya. Nah ini Mbah Marijan ya. Contoh lain, misalnya gejala dan fenomena urbanisasi kajian teknik perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sebenarnya wilayah kajian ilmu demografi ini dilihat dari bagaimana mengkaji urbanisasi seperti yang tadi telah saya jelaskan ya, ada urbanisasi dari desa ke kota. Dengan cara menghitung jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi dan mengelompokkan urbanisasinya. Misalnya ada urbanisasi tetap, melaju, atau musiman. Sebaliknya, geografi akan membahas dari aspek perbedaan ruang antara desa dan kota. Di kota banyak lapangan pekerjaan, sedangkan di desa jumlahnya sedikit. Ketika terjadi paceklik di desa, maka mengalirlah penduduk desa ke kota. Nah, itu yang disebut dengan urbanisasi. Jadi, kajian utama kita dari awal tentang penelitian geografi itu tujuannya adalah melalui pencarian informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian metode ilmiah. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengamati objek geografi dengan cepat. Ya, jadi ada kaitannya pelajaran kita pada saat kita membahas tentang hakikat geografi, kita membahas tentang konsep, pendekatan, prinsip, objek, aspek geografi itu tidak dilupakan begitu saja pada pembelajaran pertama, tapi terus diingat bahwa geografi ini tentang ini loh kajiannya ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ke Edmodo. Nanti yang pakai HP, gadget HP ataupun yang pakai laptop di rumahnya, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, ini Bapak Profesor Dr. Ahmad Yani MSI, beliau adalah dosen UPI Geografi. Nah, ini kajian beliau. Nah, ini nanti akan tampilannya seperti ini. Beliau menyapa kita di tampilan Edmodo. Selanjutnya tadi yang telah saya paparkan, kita lihat bersama-sama PPT video. Selanjutnya, nah ini yang paling penting dari metode ilmiah, yaitu cara berpikir logis, metode coba-coba atau eksperimen, dan metode observasi. Ini mengamati objek geografis, apa sih yang perlu kita amati, langkah-langkahnya bagaimana. Yang pertama dilihat fenomenanya, yang kedua gejalanya, dan yang ketiga adalah masalahnya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke ilustrasi. Nanti bisa diklik lagi pada saat kita masuk, pada saat kalian masuk ke tampilan Edmodo ini, nanti bisa dilihat YouTube yang selanjutnya tentang gejala cuaca, tentang yang tadi tentang ilustrasi adanya yang pasien seperti apa. Nah, ini di situ ya. Terus selanjutnya bagaimana suatu uraian atau berita yang bernuansa ilmu geografi. Di sini dilihatkan seperti tampilan ketiga tadi di YouTube. Selanjutnya di sini ada PDF yang bisa dipelajari lagi, dibuka lagi ya. Nah, ini nanti setelah itu akan adanya bagaimana kita berpikir kritis atau dalam bahasa Inggrisnya critical thinking. Ya, ini praktik ilmu santet bukan metode ilmiah, walaupun telah banyak bukti bahwa ilmu santet dapat mengganggu pikiran dan mencederai orang lain. Mengapa? Mengapa hal itu terjadi? Kita lihat lagi. Ya. Itu nanti dijawab di sini ya. Ini ada Reva Citra ya dari MIPA 2, ada yang bisa menjawabnya langsung, ada yang di komentar boleh, mangga.
Selanjutnya, kreativitas atau creativity yang tadi ya, yang contoh tadi di PDF bisa dilihat lagi. Setiap makhluk membutuhkan air. Pernyataan yang pertama, yang pertamaannya air. Nah, pernyataan yang kedua, kerbau membutuhkan air. Nah, ini kesimpulannya apa? Yang pernyataan pertama, tsunami adalah peristiwa timbulnya gelombang laut yang besar yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Pernyataan yang kedua, Aceh tahun 2004 dilanda bencana. Jadi itu, nah, jadi tinggal kesimpulannya. Kalau misalnya Bu lupa lagi, tadi PDF-nya bisa dilihat, bisa dibuka kembali ya. Oke, selanjutnya dilihat tadi creativity ya. Selanjutnya kolaborasi. Nah, ini kerja kelompok. Jadi nanti di kelas kita lihat atau kita japri atau nggak apa-apa kan kita punya work ya. Saya sudah berhasil nih, saya mau ada partner tambahan sekitar 4 atau 3 orang. Boleh nanti sharing, diskusi di situ. Ini ada beberapa teman kalian ya yang sudah beberapa kolaborasi. Nah, ini Reva misalkan, untuk lebih ini lagi, Reva mau dengan siapa misalkan. Nah, itu. Jadi nanti dari jam 7, jam 8, jam 9 disebutkan saja. Misalnya jam 7 tadi pagi udaranya segar, matahari mulai terbit ya, mentari. Selanjutnya jam 8 masih ada angin, bla bla, terus dilihat, disimpulkan. Terus nanti ada lagi dari jam berapa tambahannya terus ya. Ini dicatat saja untuk kolaborasi, dibagi-bagi tugas ya dengan kelompoknya. Selanjutnya nanti diisinya bisa langsung di komentar atau langsung di bagian pada saat ngeklik seperti ini nih. Misalnya kita coba klik, nah kolaborasi. Langsung view assignment ya di sini. Di tune in nanti. Istilahnya tune in ya, masuk ke situ bisa. Oke. Selanjutnya komunikasi. Nah, ini communication. Bagaimana kita menyampaikan apa yang telah kita dapatkan. Ya. Misalnya, kita tadi telah mendapatkan bagaimana langkah-langkah metode ilmiah didapatkan dari apa. Nah, itu kita sampaikan lagi. Nah, di sini soalnya, buatlah suatu pernyataan hasil penelitian, pengamatan, atau pengalaman Anda yang pernah memberi kesan dalam kehidupan Anda. Buat rekaman videonya dan upload pada media sosial di YouTube atau aplikasi lainnya. Contohnya, pengalaman merasa kedinginan di daerah pegunungan pada saat berkemah. Jelaskan perkiraan suhunya sehingga udara terasa dingin. Oke, selanjutnya setelah komunikasi, nanti di sini ada lembar kerja peserta didik. Kalau zaman dulu disebutnya LKS, lembar kerja siswa. Sekarang sebutannya peserta didik ya. Oke. Di sini bisa diklik, nanti dilihat ada apa saja sih di sini, gitu kan. Selanjutnya, oh iya ini, nah ini dilihat ya LKPD-nya, kita coba lihat. Sebentar, kembali libur. Nah, ini LKPD-nya. Urbanisasi itu kan perpindahan dari desa ke kota. Nah, ini ilmu lain, kajiannya, kajian ini ya. Nah, ini banjir, tinggal diisi saja banjir dan kemiskinannya. Contohnya di atas ada nih, ya. Kayak tadi, kalau misalnya bingung lagi, PDF-nya dibuka lagi saja, dipelajari lagi, ya. Misalnya, Bu, saya bingung, bisa ke teman-teman terdekat yang sama zonasinya, misalnya yang di Dawan, rumahnya di Dawan, yang di Perum, ke Perum, atau misalnya, Bu, ada di sekolah enggak? Saya mau bertanya, mah enggak? Saya setiap hari, 5 hari kerja ada di sekolah, dari Senin sampai Jumat, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi, setelah itu yang terakhir adalah, nah ini, ada latihan, ada tag quiz-nya di sini. Jadi ada 15 question dari, yaitu 10 dari pilihan ganda, dan 5 esai. Ya. Ada yang mau bertanya, silahkan dibuka mic-nya. Ya. Atau misalkan, Bu, terbatas waktu ya, misalkan ini nggak apa-apa, bisa temui saya di 5 hari kerja itu dari Senin sampai Jumat. Silahkan. Atau bisa kita diskusi di WAG. Ya. Jadi apapun
kendalanya, apapun yang terjadi, pembelajaran di masa pandemi ini terus berlangsung dan terus berlanjut demi tidak ada generasi yang putus sekolah di Indonesia ini. Jadi kalaupun ada permasalahan, insya Allah nanti saya akan selalu siap sedia untuk sharing, untuk apa sih yang permasalahan-permasalahan pelajaran geografi dari awal kita kenal, dari kita belajar tentang konsep geografi, belajar tentang aspek, sampai kemarin kita belajar peta, terus terakhir kemarin itu kita belajar SIG, sampai hari ini kita belajar tentang penelitian geografinya. Nah, ini, selanjutnya mari kita untuk berfoto bersama, ya. Dicukupkan sekian dulu dari saya. Stop share. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya. Kita foto dulu ya. Kita foto bareng dulu. Ya. Smile, senyum semuanya. 1, 2, 3. Saya dulu di sini ya. Oke, file. Selanjutnya masuk lagi ke sini. Halaman keduanya ya. Oke. Dibuka kameranya. Ya, dibuka kameranya. Ayo dilihat. Belum kenalan semua ya. Ya. Kameranya. Oke, ada. Oke, bulan ya. Ya. Sudah satu kali lagi. Bentar. Oke, sudah ya. Oke, cukup sekian pelajaran penelitian geografi kita kali ini. Selanjutnya kita akan kembali masuk, masih ada beberapa waktu lagi. Silakan dikerjakan Edmodo-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.